Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian pernah memiliki pengalaman ketika membutuhkan suatu barang. Saudara cari-cari barang itu sampai pada suatu ketika saudara menemukan barang itu, saudara beli dan saudara miliki. Katakanlah barang itu namanya A. Sejak saudara menemukan barang itu, saudara pasti berhenti mencari barang yang sama. Jika A tersebut saudara pandang sebagai final, menjawab kebutuhan, selesai. Apalagi kalau barang itu memiliki kualitas yang sangat baik. Misalnya saudara ingin memiliki kendaraan pribadi. Setiap kali ada pameran mobil, saudara datang, saudara hadir, saudara kunjungi. Kalau saudara melihat ada pameran display mobil di mall, saudara berhenti. Sampai suatu hari saudara membeli mobil, harganya tinggi, barangnya bagus, bisa dipandang di atas rata-rata. Saudara membaca berita ada pameran mobil, tidak tertarik lagi. Saudara jalan-jalan di mall, ada mobil yang didisplay, saudara mungkin nengok sebentar, melihat, saudara tidak membutuhkan lagi. Pengalaman serupa ini mestinya kita alami, saudara, dalam kaitannya dengan Tuhan. Ketika saya menggubah lagu yang kalimatnya ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Kalimat itu seperti bumerang, saudaraku, menghantam diri saya sendiri. Ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu. Saya mempersoalkan itu secara pribadi dan bertanya kepada diri saya, apakah benar saya mengakhiri jalan hidup saya di hadirat Allah? Sebab kita sudah memiliki jalan pengembaraan yang panjang sejak muda. Dari satu kesenangan ke kesenangan lain, dari satu cita-cita ke cita-cita yang lain. Katakanlah pernah bercita-cita menjadi dokter. Setelah menjadi dokter, bercita-cita menjadi spesialis. Setelah menjadi spesialis, bercita-cita mau membuat klinik sendiri. Setelah punya klinik, ingin membuka rumah sakit. Setelah buka rumah sakit, ingin memiliki fakultas kedokteran, fakultas perawatan misalnya. Sekolah tinggi ilmu perawat. Sudah punya sekolah, lalu ingin membesarkan, menjadi universitas. Tidak salah, saudara. Tidak keliru mengembangkan diri, memaksimalkan potensi seperti itu, tidak keliru. Bahkan mestinya kita memiliki gairah, drive untuk memaksimalkan potensi. Tetapi yang saya maksud mengakhiri jalan hidup ini adalah, apakah kita menjadikan Tuhan itu benar-benar segalanya? Tuhan benar-benar menjadi segalanya. The Lord is my everything. Tuhan segalanya bagiku. Dia lebih berharga dari apapun juga. Bahkan lebih dari semua cita-citaku, dari semua harta kekayaanku. Sampai pada level itu, saudara,
itu luar biasa. Level di mana Tuhan dijadikan segalanya di dalam hidup kita. Akan merasa lebih dari cukup jika kita memiliki Tuhan. Dampaknya luar biasa, saudara. Kita berhenti dari segala pengembaraan. Kita masih mau meningkatkan potensi, ya. Dari dokter mau menjadi spesialis, setelah menjadi spesialis kalau boleh punya klinik, misalnya buka praktek sendiri, tidak salah. Tetapi di atas semuanya itu kita melabuhkan hati kita untuk Tuhan. Kita labuhkan hati kita di dalam Tuhan. Disitulah kita bisa memenuhi yang dikatakan Tuhan. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Jarang orang sampai pada level ini, saudara. Jarang. Saya mengkhotbahkan ini bukan berarti saya sudah sampai level itu dengan sempurna. Tapi saya mengerti benar apa yang sedang saya katakan. Jadi kalau misalnya saya sebagai ketua sinode atau gembala sinode, istilah yang sering kami gunakan, buka cabang sana sini, buka sekolah umum, memajukan sekolah tinggi teologi. Dasarnya apa? Apakah prestis sinode? Punya cabang gereja lokal banyak, memiliki sekolah-sekolah umum yang banyak, lalu kita menjadi berharga atau sinode kita menjadi berharga karena itu, dan ketua sinode juga macam memiliki prestis, atau apa? Baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, disitulah kita mengakhiri jalan hidup kita. Kita berlabuh di dalam Tuhan. Dan kalau seseorang benar-benar melakukan hal ini, maka dia benar-benar baru disebut hamba Tuhan. Dia bukan hamba uang, bukan hamba dunia, bahkan juga bukan hamba diri sendiri. Dia hamba Tuhan. Orang-orang seperti ini, saudara-saudaraku, itu orang yang akan dipercayai Tuhan. Dia tidak mungkin menyalahgunakan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Tetapi sedikit sekali ya saudara, orang sampai pada level ini. Apa yang kita ingini, apa yang kita capai, apakah itu untuk diri kita sendiri atau untuk Tuhan? Tidak ada orang yang melihat, saudara. Tidak ada. Hanya Tuhan yang melihat, yang tahu. Dan kita pun bisa tahu kalau kita dicerai oleh kebenaran. Ketika kita menjadi cerdas rohani dan kita duduk diam di kaki Tuhan, ketika Tuhan memberikan kita pencerahan, baru kita sadar bahwa motif kita ternyata belum lurus. Belum lurus ke atas, belum tertuju kepada Tuhan sepenuhnya. Masih ada untuk diri sendiri. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Berarti kita harus mengabdi kepada Tuhan saja 100%. Atau tidak usah sama sekali. Dan ini standar. Hanya standar seperti ini sering dikurangi, direduksi. Lalu kita merasa bukan sesuatu yang keliru. Padahal di 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 firman Tuhan mengatakan kamu telah dibeli. Harganya maksud saya
lunas dibayar, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ini kan proses transaksional yang ada pada zaman dahulu, saudara, di mana manusia bisa dibeli sebagai budak. Dan kalau seseorang dibeli sebagai budak, orang itu kehilangan semua hak, bahkan semua harkat dan martabatnya. Ia hidup hanya sebagai budak, hidup hanya untuk kepentingan tuan yang membelinya. Kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Paulus mengatakan di Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu standar. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15. Kalau Yesus telah mati untuk semua orang ini sudah mati. Kalau dia hidup, kalau mereka hidup, mereka tidak hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka hidup untuk Tuhan yang telah mati untuk mereka. Jadi istilah full timer yang seringkali kita dengar, yang juga sudah sangat akrab di telinga kami para pendeta, itu seringkali menjadi ironis, saudara. Bilangnya full timer, kenyataannya tidak. Sebenarnya full timer itu bukan hanya untuk pendeta yang tidak memiliki pekerjaan sekuler. Full timer itu untuk semua orang Kristen. Dulu saya memperhatikan ada orang-orang yang bangga ya kalau bisa berkata bahwa dia seorang full timer. Ada masa-masa itu ya. Kenalkan saya saya hamba Tuhan. Saya full timer sekarang. Atau ketemu orang dia berkata, "Pak, sekarang saya udah full timer." Dia bangga jadi full timer. Sepenuh waktu, tidak dagang lagi, tidak jadi karyawan, tidak memiliki perusahaan sekuler, dia jual perusahaannya atau diserahkan kepada orang, dan dia tidak cawe-cawe lagi, tidak campur tangan. Dia merasa bahwa dia sudah jadi full timer. Jangan sampai berhenti cari uang di perusahaan lalu cari uang di gereja, ya. Ironis itu, ya, ironis. Karena cari uang di gereja rupanya lebih mudah ya daripada di luar ya, kompetitornya lebih banyak ya. Makanya ada pengusaha yang pernah berbisik bahwa dia mau mengajak buka satu tempat pelayanan, lalu dia berkata, "Kita bagi 50-50 ya." Loh. Maksudnya kita bagi 50-50 ya Pak? Maka ironis ya. Semua kita itu full timer, saudara. Anda tidak full timer, saudara bukan milik Tuhan. You are not his own, kau bukan miliknya. Ya terserah. Sebab yang masuk kerajaan surga adalah milik-milik Tuhan. Yang bukan milik Tuhan pasti tidak akan diperkenan masuk kerajaan surga. Tuhan akan tanya orang yang memasuk surga di kekekalan nanti, "Kamu punya siapa? Kau milik siapa?" "Saya bukan milik siapa-siapa Tuhan." Tidak bisa. Pasti kamu dimiliki. Kalau bukan Tuhan ya musuhnya. "Oh, saya nggak dimiliki setan Tuhan, saya memiliki diri saya sendiri." Nah itu setan maunya begitu. Kamu yang penting tidak dimiliki Tuhan. Pokoknya ABT ya, asal bukan Tuhan. Begitu saudara. Dan saya khawatir Bapak Ibu itu belum mengerti ini. Karena selama ini standar khotbah yang disampaikan itu terlalu rendah. Tuhan hanya dipromosikan sebagai penolong, Tuhan dipromosikan sebagai Bapak yang baik, tetapi tidak diperkenalkan sebagai the owner. The owner, dia pemilik. Kalau di media sosial ya rame ya orang yang mengatakan Pak Eras tidak mengakui Yesus Allah.
Itu jahat, itu jahat. Itu benar-benar membunuh karakter ya. Assassinate karakter saya itu. Itu merusak. Kolektor jadi turun itu. Benar. Turun bukan karena saya mendapat bagian, itu dipakai untuk pelayanan di daerah, untuk sekolah dan lain-lain. Tapi selama ini puji Tuhan ya, benar-benar ya, Tuhan cukupi. Saya bukan tidak percaya Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan. Tuhan itu kurios, namanya penguasa, the master, majikan. Elohim itu artinya selain judge, hakim, juga the ruler, penguasa, juga the owner, pemilik. Pada dasarnya kata Tuhan dan Allah itu sinonim. Kalau dilihat dari etimologi kata Elohim. Kalau bapaknya itu Allah, anaknya juga Allah. Bapaknya King Kong, anaknya King Kong. Saudara. Yesus jelas anak Allah, dia Allah. Tapi bukan Allah Bapa. Nah masalahnya orang berpandangan Yesus itu Allah Bapa sama. Enggak. Tidak. Yesus itu pribadi sendiri. Bapa pribadi sendiri. Nah. Yesus menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Itu menjadi Tuhan. Menjadi the ruler. Menjadi Elohim. Menghormati Tuhan caranya bagaimana? Yang menjadi kemarahan banyak orang adalah ketika Yesus menjadi manusia dia tetap Allah. Saya mengatakan tidak, dia menjadi hamba. Nah sekarang masalahnya bagaimana memberi makna kata Allah itu. Kalau orang memiliki asumsi Allah itu jenis klan, jenis dewa. Jadi Yesus waktu menjadi manusia tetap punya kedewaan. Ya akhirnya bisa ribut. Tapi kalau pengertian Allah, Allah itu the ruler, penguasa. Yesus pada waktu menjadi manusia, dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Memang lalu kemudian dipersoalkan, kalau dia manusia 100%, mengapa mengampuni dosa orang? Loh, di kalimatnya begini loh. Anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni. Anak manusia bukan sebagai Allah. Lalu dikatakan, kenapa dia berkata aku Tuhan atas hari Sabat? Nah itu yang jadi persoalan. Oh, kita bicara dulu apa itu Sabat. Sabat itu hari perhentian. Yesus itu Tuhan atas hari Sabat. Yesus itu Tuhan dari perhentian manusia. Harus diartikan secara rohani, bukan Sabat hari, Sabat perhentian. Ini terkait dengan khotbah saya ini, saudara. Apa terkaitnya? Oke, dengarkan baik-baik. Lalu orang menuduh saya tidak menghormati Tuhan Yesus. Dia Tuhan dan Allah kita, amin. Tapi bagaimana kamu menghargai dia sebagai Allah hari ini? Bukan hanya mengakui bahwa Yesus tetap Allah waktu menjadi manusia. Dan dia juga sejajar dengan Yahweh. Kalau kamu menghargai Yesus adalah kamu dimiliki dia. Seluruh kepentinganmu diambil dia. Sekarang, waktu kita hidup hari ini, kita jadikan dia segalanya dalam hidup kita. Itu baru menghormati Tuhan. Saudara itu ngerti gak sih saya ngomong apa ini? Saudara bengong ini. Nah, paham ya saudara? Kalau menghormati Tuhan bukan hanya mengakuinya dalam doktrin. Tetapi dalam kehidupan real, apakah saudara menyerahkan hidup untuk kepentingannya 100%? Ya, yang tahu siapa itu Pak? Ya, yang tahu Tuhan dan Anda. Itu pun kalau Anda dicerai oleh Roh Kudus. Ya saudara.
rela hidup kita persembahkan untuk Tuhan demi kepentingannya. Atau dengan kata lain, menjadi full timernya Tuhan. Baik kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Di situ baru kita menjadikan Tuhan pelabuhan kita, perhentian kita. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kamu kelegaan. Kelegaan itu anapauso dalam bahasa Yunani. Itu sama dengan sabaton. Belajar padaku, maka jiwamu akan memperoleh ketenangan. Nah, kalimat maka jiwamu akan memperoleh ketenangan, teks aslinya juga anapauso. Ada dua kata anapauso. Yang pertama diterjemahkan kelegaan, yang kedua diterjemahkan dengan kalimat panjang, jiwamu mendapat ketenangan. Padahal itu dua kata itu pengertiannya cuma satu, perhentian. Kamu belajar padaku, ku beri perhentian. Bukan perhentian dari masalah, karena hidup tidak akan pernah tidak punya masalah. Perhentian bukan berarti semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Sebab banyak orang punya banyak merasa kurang, tapi ada orang yang punya sedikit merasa cukup. Itu relatif. Letih lesu dan berbeban berat itu bukan karena belum punya rumah, pekerjaan tidak jelas, belum punya jodoh, belum punya anak, capek deh, ya, belum punya penghasilan yang cukup, capek deh, letih lesu. Bukan. Ketika hidupmu hanya untuk mencari kesenangan-kesenangan dunia, bukan kesenangan Tuhan, kamu akan letih. Jiwamu sebenarnya di-lock, dikunci, di mana jawabannya hanya Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau. Mazmur 73 pengalaman seseorang, ya, pada akhirnya dia berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau tidak ada yang kumiliki. Saudara jangan pikir itu masalah saudara jemaat. Masalah saya pendeta yang sudah sekian puluh tahun melayani loh. 40 tahun lebih saya melayani. Saya masih mempersoalkan. Ku akhiri jalanku. Apa sudah ku lakukan? Sekarang aku sibuk dengan segala kegiatan. Apa yang ku cari? Apakah mau cari prestis atau sekedar mengisi waktu? Karena itu menjadi lambang dari keberhasilanku, simbol suksesku. Apa begitu? Saya mempersoalkannya, saudara. Jadi kalau kita mengerti bahwa Tuhan telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar, bahwa kita bukan milik kita sendiri, mestinya kita memenuhi yang dikatakan Tuhan. Baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk Tuhan. Kita semua full timernya Tuhan. Katakan amin. Saya khawatir saudara meninggal dunia, sudah takut menghadap Tuhan. Saudara banyak korupsi. Korupsi itu pada dasarnya bukan uang, tapi apakah kita punya hati yang bulat dan utuh untuk Tuhan. Momentum hebat yang saya alami dalam hidup itu berkala, saudara, berkala, ya, berkala. Dan saya perhatikan hampir setiap 9 sampai 10 tahun. Ya, kalau dimulai dari sejak Rehoboth berdiri tahun 2000, 2008, 2009, saya kecewa dengan satu lembaga, lalu GSKI berdiri itu 10 tahun. Saya takut nanti ada masalah lagi, tapi saya harap tidak ada lagi, saudara, ya. Tidak ada masalah lagi, saudara. Tetapi masalah-masalah itu, saudara, membawa saya kepada pemahaman bagaimana melayani Tuhan dengan hati yang utuh. Saya mengistilahkan sebagai detoksifikasi. Kita itu punya racun, hidup untuk diri sendiri, hidup untuk kesenangan sendiri, saudara.
Nah, salah satu momentum yang termasuk hebat itu pada waktu saya mengalami itu, saudara. Mengalami COVID tahun 2021. Wah, itu luar biasa, saudara. Pada saat saya dibully, nama saya rusak, anak saya sakit. Waduh, berat. Saya tergeletak di ruang sempit karena waktu itu varian Delta lagi memuncak. Rumah sakit penuh. Satu ruangan yang mestinya satu orang jadi dua, gitu saudaraku. Itu pun ada alat apa gitu di ruangan saya, sehingga kaki saya kalau makan nggak bisa ya, harus kayak di pesawat yang pendek itu ya, kayak begitu. Tapi justru itu momentum yang hebat ya. Nah, dari situ saya menemukan lagu ini. Saya padahal tidak bawa gitar, tapi di sini ada program gitar, cereng gitu nih. Sempat suster lihat saya ada apa ya Pak? Ini gitu. Kemudian susternya orang Batak, orang Kristen. Oh, memuji Tuhan pakai gitar ini. Nah, saya saat-saat itu disadarkan Tuhan memenuhi ini kalimat. Belajar. Tidak mudah, saudara. Sometimes kita ups and down ya. Ups and down. Salah satu indikator apakah saya memenuhi kalimat itu ini, saudara. Kalau perasaan saya tidak merindukan bertemu dengan Tuhan Yesus, itu ada yang salah dalam hidup saya. Itu indikatornya. Jadi semua kita itu full timer, saudara. Jadi jangan sampai saudara meninggal dunia, saudara mati, saudara belum dimiliki Tuhan sepenuhnya. Serius, saudara harus melewati beberapa tahapan-tahapan untuk sampai titik ini. Dan tahapan-tahapan itu kalau mau lancar gitu, itu biasanya lewat peristiwa hidup, lewat pengalaman hidup, lewat kepedihan, lewat kepahitan, saudara. Ya syukur-syukur saudara mendengar khotbah ini mengerti lalu memiliki keputusan untuk dimiliki Tuhan. Dan kita harus selalu mengupdate atau memperbaharui penyerahan kita. Saya kira sebagian saudara masih belum dimiliki Tuhan sepenuhnya. Oleh sebab itu kalau saudara hari ini datang kebaktian di sini, saudara mendengar suara Tuhan ini, nasihat Tuhan ini, jangan mengeraskan hati. Saudara tidak akan menjadi miskin, dipermalukan, tidak mungkin. Kalau saudara milik Tuhan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan jagai. Tadi waktu saya duduk di kursi, saya sempat berpikir mengenai last minute. Tuhan itu seringkali buat hal-hal yang sifatnya last minute, menit terakhir. Seperti bangsa Israel di Tibrau itu. Loh, kok Firaun mengejar bangsa Israel pas ada di pinggir laut itu. Abraham pada waktu mau menyembelih. Semua serba last minute. Tahu nggak maksudnya apa? Tuhan mau mengajar kita bahwa Allah itu hidup. Percaya Allah itu ada. Nah, kalau percaya Allah itu ada, Dia berurusan dengan kita setiap saat, saudara. Jangan takut, Tuhan pasti tolong. Walaupun itu last minute. Aduh, saya sering mengalami pengalaman ini. Sampai saya menemukan istilah the last minute itu karena persoalan itu sudah mesti habis. Malu deh. Tapi Tuhan selalu loloskan. Saya tidak tahu saudara sanggup tidak gitu menerima khotbah ini gitu. Kita ini kan bukan pendeta, Pak. Jangan sampai begitu rupa kalau ditekan harus full timer. You are not your own, sir. Kau bukan milik kamu sendiri loh. Halo? Kok Anda jadi garuk-garuk kepala? Kok jadi begini?
Amin. Menurut saudara yang saya katakan benar enggak? Sudah terlalu jauh saudara dari kebenaran. Sudah terlalu kompromi. Terlalu jauh standarnya. Karena standar pendeta juga banyak yang rendah. Makanya ngeri loh ngundang pengkhotbah yang standarnya itu cuman Allah baik, dia punya kesaksian bagaimana Tuhan tolong hidupnya. Udah kelas kita udah lewat, Tuhan pasti tolong. Yang saya renungkan tadi pagi pada waktu doa ya, Bapak Ibu yang ikut pasti tahu. Nanti saya akan khotbahkan khusus. Yang paling membahayakan hidup kita itu diri kita sendiri, saudara. Ini licik banget. Licik sekali diri kita ini. Kita mendebat Tuhan. Roh Kudus sudah bicara apa, kita debat diri kita. Makanya duduk diam di kaki Tuhan, doa setiap pagi jam 5 itu. Wah, itu powerful, saudara. Kalau boleh saya bicara dengan bahasa Jakarta, gua jamin lu berubah. Gua jamin lu berubah. Tiap pagi saudara berdoa jam 5, gua jamin berubah. Serius. Karena di Abam kesaksian orang-orang berubah melalui doa itu. Kalau saudara berani melangkah lalu berkata, ajar aku Tuhan. Tuhan akan memproses saudara dan itu sangat pribadi sifatnya yang saudara tidak bisa cerita kepada orang lain. Apa yang saya alami atau banyak yang saya alami, tidak sedikit yang tidak bisa saya kemukakan kepada orang lain. Saya tidak bisa ngomong, saudara. Nah, saudara harus mengalami itu. Seringkali saya berkata, coba saudara berdoa pribadi, saudara perkarakan hidupmu masing-masing dengan Tuhan. Saudara baru bisa mengalami Tuhan yang Allah yang hidup itu secara pribadi. Gereja hanya bisa memberikan brief penjelasan singkat, briefing. Sedangkan 24 waktu hidupmu setiap hari, 7 hari setiap minggu, 30-31 hari setiap bulan. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Ke gereja ini pengaruhnya tidak terlalu besar. Yang terlalu besar, yang kuat itu hidup saudara menit ke menit. Tetapi kalau gereja tidak memberikan mentoring, arahan yang benar, saudara buta. Banyak orang ke gereja hanya untuk seremonial liturgi, nyanyi. Khotbah pun juga tidak jelas arahnya. Seputar perkara-perkara dunia. Nah, hari ini saudara, coba serius mencari Tuhan. Jangan mendengar apa yang tidak patut saudara dengar, ya. Dengarkan khotbah. Kalau saudara percaya gembala senior Rehobot ini, saudara dengarkan khotbahnya terus. Banyak ilham, inspirasi Roh Kudus yang luar biasa loh saudara. Bulan-bulan belakangan ini. Dengarkan terus. Doa pribadi. Roh Kudus akan menuntun saudara. Bagaimana saudara membenahi hidup untuk bisa memenuhi apa yang Tuhan kehendaki. Sampai saudara menemukan pelabuhan, yaitu Tuhan. Ku akhiri jalanku di sini Tuhan. Saya tuh nggak yakin nih saudara, banyak pendeta sudah menemukan pelabuhan di sini ya saudara. Karena senang khotbah dilihat orang, apalagi dapat duit, punya gereja besar, bangga. Nanti kalau bertemu dengan pendeta-pendeta lain, kesaksian,
gerejaku besar. Aduh. Bukan karena saya tidak punya gedung gereja besar ya, tapi saya perhatikan saja. Gedung saya besar, saudara. Natnya saja, nat apa ubin itu ya. Saya lihat, mencong, saya bilang, bongkar. Wah, nah ini kesaksian bener loh. Wah, saya bingung. Hebat ya, natnya bengkok sedikit aja dibongkar. Buset. Kalian tahu berapa harga satu kursi? Waduh, maaf ya, bukan sedang mencela. Kalau saya buat itu, saudara celah saya. Nah perlu. Bahkan kita itu tidak punya gedung sendiri yang besar. Gedung kita yang kita punya paling Perdatam, betul nggak? Atau gedung kita di Bekasi. Itu saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yudika. Pada waktu saya mandirikan, semua saya berikan. Separuh gedung itu atas nama saya. Seperti Perdatam juga nama saya. Ya. Itu saya berikan. Saya berikan, saudara. Lalu sekarang Pak Yudika pindah GBI. Ya nggak apa-apa, ambil untuk punya Tuhan. Jadi kita itu nggak punya gedung Rehoboth yang segede ini. Gedung gereja maksudnya ya. Ada di Perdatam, yaitu yang kecil, nggak besar. Tapi nggak masalah. Kita nggak punya proyek-proyek seperti itu lalu mengumpulkan uang jemaat. Uang kita habis tiap bulan. Tapi cukup untuk pelayanan di daerah, untuk bangun gereja. Jadi kalau ada orang bekar, Pak Eras beli mobil dari uang gereja, salah. Justru mobil saya yang lama saya jual, hasil uangnya dimasukin kolektor. Ya tapi siapa yang percaya ya sudah ya, dimasukkan gereja ya. Oke, kembali. Saya belum sempurna, tapi saya mau mengajak saudara gila-gilaan. Saya sudah berjuang begini saja, kadang-kadang juga ups and down, saudara. Aduh, saudara. Kalau cerita soal setan atau Lucifer itu pada dasarnya tidak mungkin bisa mengalahkan Allah semesta alam yang memenuhi jagat raya dan segala kekuasaan. Lucifer tidak bisa mengalahkan. Tapi pemberontakan Lucifer ketika dia tidak mau didominasi. Dia mau punya tahta sendiri. Bapak bukan tidak mau memberi tahta, Yesus diberi tahta. Orang-orang yang setia juga punya tahta-tahta. Amin. Alkitab yang mengatakan, saudara. Tapi semua harus ada di dalam dominasi, semua subordinasi Allah. Setan itu tidak mau dibawahi, itu kesalahan. Kita itu punya bakat, punya gen, punya insting, punya naluri, tidak mau dikuasai oleh siapapun. Kecuali karena kita kerja perlu gaji, kita tunduk. Karena takut dihukum, kita patuh hukum. Ketika seseorang tidak nurut kepada Tuhan, siapa yang lihat? Nggak ada. Jaga setiap perkataan ketika ada pikiran masuk, kita berperang. Nggak usah dipikir ini. Yang tahu kita. Halo? Anda mengerti nggak? Kan terlintas kadang-kadang pikiran tertentu dan kita sudah belajar waspada. Nggak boleh, stop. Jangan dipikirkan ini. Nah kalau perkataan masih lebih jelas. Di pikiran ini kadang-kadang ruwet. Tanpa sadar masuk di pikiran kita. Tapi kalau kita berlatih untuk ada di dalam kontrol Tuhan. Pikiran kita kontrol baik-baik. Dan kalau kita banyak duduk diam di kaki Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Itu kita lebih jernih melihat pikiran kita, saudara. Yang akhirnya nanti kita lebih jernih melihat antara manusia lama dan manusia baru. Manusia lama dengan keinginannya, kita lalu mendeteksi ini manusia lama. Atau kita punya keinginan tertentu, ini manusia lama. Saudara paham gak saya ngomong apa? Itu pribadi, sangat pribadi. Kalau kita mau didominasi oleh Allah, kita mengontrol itu. Jangan memikirkan apa yang Allah tidak ingin kita pikirkan.
Jangan mengucapkan kalimat apa yang Allah tidak ingin kita ucapkan. Jangan melakukan apa yang Allah tidak ingin kita lakukan. Itu kita mau dibawahi Tuhan. Nah, kita harus, saudaraku sekalian, berhenti. Perjalanan saudara masih jauh. Karena selama ini lamban. Kalau jarak Jakarta Bogor itu 60 km, Anda punya waktu 70 tahun, itu Anda sudah bisa menghitung. Kalau itu umur ya, kalau waktu menit ya, 60 km Anda naik mobil, Anda mestinya kecepatannya, kalau harus dijangkau dalam waktu 1 jam ya, kecepatan Anda mestinya 60 km baru pas. Kalau 5 km Anda baru sampai di Cawang, baru sampai Cibubur, udah Anda terlambat. Tinggal 15 menit, waduh Anda harus memacu kendaraan per jam 180 kilo baru nyampe. Ngeri ya? Coba kira-kira apa sih ruginya dengar khotbah Truth ID? Ayo ngotot hidup suci, tinggalkan kesenangan dunia. Mengerikan bukan buat kuasa kegelapan. Dia bisa kehilangan orang-orang yang sedang dirancang masuk api kekal. Hanya orang yang ngotot-ngototnya bisa lolos, saudaraku. Benar. Aduh. Saya tanya, saudara ngerti nggak? Saya ini ngajak saudara ngotot. Amin. Ngotot. Kalau nggak, Anda jadi Kristen seperti Kristen kebanyakan itu loh. Apa yang saya sampaikan kepada saudara ini berharga sekali, sangat berharga. Ya. Jangan saudara abaikan. Berhentilah. Anda perhatikan serius, berhentilah di jalan Tuhan, di hadirat Tuhan. Roh Kudus akan tolong saudara. Sementara saya akan belajar terus lebih serius, berubah terus lebih serius. Dan kalau saya ketemu saudara minggu depan saya khotbah di sini Pak ya. Kecuali tanggal 10 Desember ya, baru kembali ke Menjeru sebab tempat ini atau ruangan ini dipakai. Kalau saya ketemu lagi, saudara akan mendengar khotbah saya lebih tajam. Kalau saya berubah, saya pasti lebih tajam. Tujuannya hanya supaya saudara selamat. Oke, beri kemuliaan.